Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan terkait mata kuliah pengantar akuntansi. Kali ini pertemuannya akan membahas tentang bukti dan penjurnalan akuntansi, ya, di pertemuan keempat. Kalau kemarin kita sudah membahas apa itu laporan keuangan sebagai hasil akhir, ya, melaporkan di sebuah proses akuntansi. Sekarang kita mulai dari proses awal sebuah proses akuntansi, yaitu menganalisis dan menjurnal atau mencatat, ya. Seperti biasa bukunya saya gunakan Catur Sasongko, Warren, dan Keso. Pembahasan pada pertemuan kali ini akan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama siklus transaksi, ya, ini sebagai flashback pengingat untuk materi kemarin siklus akuntansi, sumber transaksinya apa saja, terkait dengan analisis transaksi, kode akun untuk sebelum melakukan pencatatan itu harus ada kode akunnya, lalu akun T sebagai pencatatan di jurnal, analisis transaksi, pencatatannya, dan contoh-contohnya. Oke, pertama di pendahuluan. Jadi pembahasan kali ini merupakan langkah paling awal dalam sebuah siklus akuntansi, yaitu menganalisis, ya, dan mencatat. Dalam pembahasan sebelumnya dilakukan analisis transaksi bisnis menggunakan persamaan akuntansi. Itu yang kita sudah lakukan di pertemuan kedua, ada persamaan akuntansi. Kenapa persamaan akuntansi terlebih dahulu? Supaya kalian memahami bahwa aset sama dengan liabilitas plus ekuitas itu sudah tertanam di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga, gitu ya. Nah, baru kalian bisa masuk ke bagaimana menganalisis sebuah transaksi. Pencatatan dengan persamaan akuntansi yang kurang efektif jika digunakan untuk transaksi yang lebih banyak dan dengan jumlah besar. Jadi kalau persamaan akuntansi yang sudah kalian kerjakan sebagai tugas rumah, ya, pada pertemuan kedua itu kurang efektif. Nah, sehingga dibutuhkan prosedur dan cara mencatat yang lebih menjangkau seluruh transaksi, ya, yaitu dengan melakukan jurnal. Nah, ini siklus akuntansi yang kemarin sudah kita bahas, bahwasanya siklus akuntansi diawali, didasari dengan bukti transaksi, sebuah proses menganalisis, jurnal itu sebuah proses mencatat, buku besar sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Ya, ini seharusnya sudah hafal, ya, sudah paham. Kalian harus mengerti ini kenapa saya tampilkan lagi, karena memang ini yang penting, gitu ya. Penting dalam artian kalian harus memahami dengan baik, ya, terkait dengan siklus akuntansi ini. Nah, kita hari ini di nomor 1 dan 2 nanti, ya. 1 dan 2 mungkin ada menyinggung sedikit ke buku besar, ya, tapi nggak terlalu banyak mungkin. Itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Sebelum kita menganalisis sebuah transaksi, kita harus paham dulu dokumen sumber transaksi itu apa saja, gitu ya. Dokumen transaksi ini gunanya apa? Gunanya yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi. Itu gunanya dokumen sumber transaksi. Nah, lalu transaksi hanya dicatat oleh bagian akuntansi jika benar terjadi dan harus dicatat, akurat dan benar. Prinsip akuntansi yang kemarin kita bahas, ada prinsip entitas, prinsip biaya. Nah, itu harus menyangkut keakuratan dan kebenarannya, ya, baru bisa dicatat di bagian akuntansi. Sudah sempat saya singgung, ya, terkait dengan ini. Lalu jenis-jenisnya apa saja? Ada cek atau kwitansi pengeluaran kas, ini contohnya. Ada namanya, ada jumlahnya dengan huruf dan nominal. Lalu yang paling penting apa? Tanda tangan. Tanda tangan ini sebuah validasi bahwa si pemilik memang memberikan ceknya untuk pembayaran. Dan ada cek nomor ceknya. Ada tanggal, alamat, kota, sama.
Ada tanggal juga di bawah sini, 12, 11, 10. Ya. Ini cek merupakan dokumen yang isinya perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang ditarik dari rekening bank yang dimiliki oleh nasabah. Biasanya ini seseorang memiliki sesuatu yang harus dibayar, tapi dia tidak memegang uang tunai yang banyak, sehingga dia mengeluarkan cek. Nantinya cek tinggal dibawa oleh si penerima cek ke mana? Ke bank untuk dilakukan pembayaran. Nah, untuk mengeluarkan kas, dengan menggunakan cek atau kwitansi ini diharapkan memiliki sistem penomoran dokumen atau pre-number secara berurutan. Jadi nih CP 0-nya berapa? 5 kali 4. Nah, next berarti CP 0-nya 5 kali 5 gitu ya. Dia harus berurutan. Untuk apa? Untuk memudahkan pengecekan dan mencegah penyalahgunaan pengeluaran kas. Dua hal ini. Maka dari itu dalam sebuah cek itu punya nomor yang berurutan ke belakang. Ya, untuk pengecekan. Contohnya ini cek, silakan dilihat. Lalu kedua faktur penjualan atau invoice. Nah, invoice, contoh invoice ya. Ketika terjadi penjualan secara kredit, penjual akan membuat dokumen faktur penjualan atau invoice yang memuat jenis dan jumlah barang atau jasa yang dijual, harga barangnya, dan pajak yang berlaku jika ada. Pajak pertambahan nilai, atau pajak lainnya. Ya. Faktur atau invoice ini yang perlu kalian pahami adalah muncul ketika ada penjualan secara kredit, ya, invoice. Gunanya apa sih Pak? Gunanya untuk melakukan tagihan ke pihak yang memiliki piutang dengan kita, gitu ya. Jadi supaya dilakukan pembayaran. Nah, di sini pasti ada nama perusahaannya, alamat, invoice sama pasti ada nomor, invoice date, payment term, ketentuannya harus dilakukan pembayaran kas secara tunai, due date ini sampai kapan harus dibayar, salesman-nya siapa, dan garansinya apa. Ya. Ini contohnya ada jenis dan jumlah barang, jasa yang dijualnya berapa, dengan harga. Ya, harga barang yang dijual, lalu kalau ada tax, ini pajak di sini. Tax itu pajak, tergantung dari barang yang dijual. Nah, ini ternyata bisa dilakukan tunai dengan transfer. Jadi tunai, kas, berarti maksudnya tidak bisa dibayar dengan sebuah barang, gitu ya. Nah, lalu kita lanjut, pasti juga ada namanya ya, yang mengeluarkan siapa. Dan customer. Nah, ini customer-nya adalah orang yang akan menerima invoice-nya, gitu ya. Siapa yang akan menerima? Ya ini Sampel Indonesia, PT Sampel Indonesia. Nah, lalu yang ketiga dokumen sumber transaksi adalah kwitansi penerimaan kas. Ini dokumen bisnis yang mengidentifikasi terjadinya penerimaan kas. Penerimaan kas berarti berkaitan dengan apa? Laporan arus kas. Penamoran juga dilakukan secara pre-numbered, salah satunya ya tadi juga untuk memudahkan pengecekan dan mengurangi tingkat penyalahgunaan. Bukti kas masuk, nama perusahaan dagangnya atau perusahaan bisnisnya, diterima dari siapa, banyaknya uang, dan untuk pembayaran apa. Ada tanpa tanggal, bulan, tahun, dan jumlah secara nominal. Sini harusnya ada tanda tangan. Nah, itu contoh 3 transaksi yang paling sering muncul di akuntansi gitu ya. Ada yang namanya cek, lalu ada yang namanya kwitansi, kwitansi,
penerimaan kas, dan ada invoice ya. Tapi yang perlu dipahami ada perbedaan dengan invoice. Invoice itu hanya penjualan secara kredit. Nah, sebelum kita masuk kepada proses pencatatan di jurnal, kita harus punya dulu kode akun ya. Untuk apa ada kode akun? Untuk mempermudah melakukan pencatatan akuntansi. Nah, ini akun, catatan akuntansi individual sebagai penanda gitu ya, terkait dengan aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, kode akun itu apa? Ya, kode akun itu sekumpulan daftar akun yang digunakan dalam proses pencatatan transaksi keuangan. Jadi ada nomornya, kodenya. Tujuannya adalah untuk menstandarkan jenis-jenis akun yang akan digunakan dalam proses pencatatan keuangan, memudahkan pencatatan transaksi di perusahaan, dan sebagai alat pengendalian internal. Langsung ke contoh. Nah, ini contoh dari kode akun. Biasanya aset itu diawali dengan angka 1, lalu liabilitas diawali dengan angka 2, lalu ekuitas atau modal pemilik diawali dengan angka 3. Pendapatan biasanya diawali dengan angka 4 dan beban diawali dengan angka 5. Yang biasa dilakukan seperti itu. Tapi jika memang ada yang menggunakan kode akun tersendiri, silahkan. Tapi paling umum ya kode akunnya seperti ini. Nah, kode akun harus dibuat secara fleksibel, dibuat harus disesuaikan dengan jenis-jenis transaksi yang ada di perusahaan. Kalau memang tidak ada, ya tidak perlu dibuat kode akun dan ada keterangannya gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan perusahaannya. Kode akun perusahaan jasa memiliki perbedaan dengan akun perusahaan dagang, ya sudah jelas karena jenis perusahaannya. Maka dari itu pahami dulu perusahaannya, jenisnya usaha apa. Lalu urutan awal kode ya ini sebagai urutan ya, aset itu biasanya diawali angka 1, liabilitas 2, dan ekuitas atau modal itu 3, dan pendapatan beban 4 dan 5. Ya. Sekarang kita berbicara akun T. Sistem pencatatan terpisah yang mampu memperlihatkan pengaruh penambahan atau pengurangan dalam laporan keuangan dilakukan untuk mengatasi ketidakefisiensian pencatatan transaksi dengan bersamaan akuntansi. Yang tadi sudah kita bahas bahwa untuk mencatat transaksi menggunakan bersamaan akuntansi itu bisa, tetapi tidak efisien. Karena apa? Kalau mencatat transaksi di perusahaan yang besar, ya agak kesulitan, gitu ya. Maka dari itu dibutuhkan pencatatan menggunakan jurnal. Jurnal umum ya. Nah, pencatatan dilakukan menggunakan akun standar. Akun standar itu apa? Akun formal yang berisikan ada tanggalnya, ada penjelasannya, ada PR-nya atau posting reference-nya, debit dan kredit. Akun standar untuk setiap akun dikumpulkan menjadi satu membentuk ledger. Jadi kata lain dari buku besar itu ledger. Dari jurnal nanti setiap akun baru diklasifikasikan di buku besar. Nah, ini contoh akun standar ya. Kalau saya sih lebih memilih kalian menggunakan akun standar. Kalau akun T itu ya cuman akun T yang kayak kemarin saya bilang. Disebut akun T karena formatnya menyerupai huruf T. Akun T terdiri dari 3 bagian, judul akun, sisi kiri debit, sisi kanan debit. Ya udah. Set, garis, lurus. Udah, bentuk T gini aja. Sini debit, sini kredit. Selesai. Tapi saya karena ini pembelajaran menggunakan akun standar ini. Jadi tanggalnya ada keterangan PR, referensinya ya, debit atau kredit. Debit berarti posisi kiri, tidak berarti menambah atau pengurangan. Saldo akun debit terjadi jika jumlah debit lebih besar dari jumlah kredit. Kredit berarti posisi kanan, tidak berarti penambahan atau pengurangan. Saldo akun kredit terjadi jika jumlah kredit atau jumlah kredit lebih besar dari jumlah debit. Ini nama akun kalau T itu ya udah tinggal set, ini T udah.
Sisi kiri itu bagian debit, sisi kanan itu kredit. Belum tentu, tetapi yang perlu diingat ya, belum tentu kalau di debit itu pasti menambah. Kalau di kredit pasti mengurang, itu belum tentu. Tergantung dari akunnya ya. Jangan terkecoh. Debit itu pasti menambah, tidak. Jadi tergantung akunnya. Kredit itu pasti berkurang, tidak. Ya. Di kiri debit, di kanan kredit. Ini contoh di akunnya. Tanggal transaksinya debit, tanggal transaksi kredit. Ini sebenarnya kalau contoh akun yang sebenarnya ini tidak ada keterangannya. Ini dihapus. Ya udah cuman garis set set udah gitu doang ya. Itu yang sebenarnya akun. Nah, ini tidak bisa kita anggap balance ya kalau sudah di buku besar seperti ini tidak bisa dianggap balance antara debit dan kredit. Ini bukan bukan laporan posisi keuangan ataupun bukan jurnal. Jadi nggak masalah. Tapi yang perlu dipahami kalau debitnya lebih besar berarti apa? Debit lebih besar saldo akun debit. Sebutannya seperti itu. Tetapi kalau lebih besar kredit berarti saldo akun kredit. Sebutannya seperti itu. Kalau ini 3.500 dengan 700 lebih besar yang debit. Berarti saldo akun debit. Ya. Nah, kita akan masuk ke aturan bagaimana mendebit dan mengkredit. Ini yang cukup membingungkan dan kalau salah dampaknya ke laporan keuangan gitu ya. Yang pertama aturannya adalah untuk aset bertolak belakang dengan liabilitas. Sudah pasti. Karena apa? Secara logika dari persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah modal. Beda ruas. Gitu ya. Sehingga bertolak belakang dengan liabilitas. Itu sudah pasti. Oke, selanjutnya terkait dengan aturan debit kredit yang berkaitan dengan aset dan liabilitas tadi bertolak belakang ya. Jadi kalau aset berkurang itu aset bertambah itu di debit dicatatnya, kalau aset berkurang itu di kredit. Nah, liabilitas kebalikannya. Liabilitas bertambah itu dicatat di kredit dan liabilitas berkurang itu dicatat di sisi debit. Makanya dibilang aturan debit bertolak belakang antara aset dengan liabilitas. Lalu kita berbicara aturan ekuitas. Aturan ini sudah aturan ekuitas itu menyebutkan bahwa prive atau pengambilan pribadi bagi pemilik, pengambilan aset atau uang tunai dari usahanya dan beban itu akan mengurangi modal pemilik dicatat di sisi debit. Jadi kalau ekuitas itu kalau dia berkurang mengurangi modal pemilik itu dicatat di sisi debit. Apa yang dapat mengurangi modal pemilik yaitu prive dan beban. Nah, aturan ekuitas yang lainnya ketika menambah modal pemilik malah dibalik dicatat di kredit. Ini sama dengan halnya liabilitas. Jadi ekuitas itu sama dengan liabilitas kalau kita berbicara aturan debit dan kreditnya. Apa yang bisa menambah dari ekuitas ya cuman setoran modal dan pendapatan atau labanya. Itu yang bisa menambah modal pemilik. Dan ketika menambah modal pemilik itu dicatat di sebelah kredit. Nah, saldo normal sebuah akun. Sekarang saldo normal sebuah akun adalah sisi yang akan bertambah sesuai aturan mendebit dan mengkredit pada sebuah akun. Itulah yang disebut dengan saldo normal sebuah akun. Normal gitu ya. Lalu menyeimbangkan persamaan, transaksi akuntansi harus seimbang atau sistem ayat jurnal berpasangan untuk setiap transaksi. Debit harus sama dengan kredit. Ya, jadi ada persamaan dan ada berpasangan, jurnal berpasangan. Double entry. Ini sudah dikenal dari zaman abad 17-an ya, Luca Pacioli. Double entry, jadi berpasangan. Kalau ada transaksi yang mempengaruhi sebuah akun dan ada di debit, pasti ada akun yang dikredit. Itu sudah pasti, namanya double entry ya. Harus sama. Nah, ini kategorinya. Oh ini ya, contoh soal ya.
Ketika aset bertambah di debit, berkurang di kredit, liabilitas bertambah di kredit, berkurang di debit, ini ketentuannya. Berkurang di mana? Nah, saldo normalnya sekarang yang dipertanyakan. Saldo normalnya di mana? Ketika aset, ini debit kredit bertambah dan berkurang, saldo normalnya pasti ada di debit. Kembali lagi, saldo normal itu apa sih? Nah, saldo normal, sisi yang akan bertambah sesuai aturan mendebit dan kredit pada sebuah akun. Normal, ya. Berarti harus sesuai dengan ketentuan yang ada gitu ya, aturan debit mengkredit. Ini tempat saldo normalnya di mana saja, kredit biasanya, saldo normalnya di ekuitas. Normal itu artinya kalau dia ada nominal ya berarti ada di situ ya, ada di sisi mana gitu ya. Itu saldo normal maksudnya. Misalkan aset. Aset itu kalau bertambah ada di debit, berkurang ada di kredit. Normalnya apa? Normalnya biasanya kalau ada aset ya berarti bertambah berarti harus dicatat di debit. Itu normalnya kalau ada nominal aset. Begitupun liabilitas, gitu ya. Ini saldo normal ini didapat dari mana, harus dicatat di mana, itu harus ketentuannya dari mana. Kok bisa saldo normal sebuah liabilitas harus dikredit? Ya karena memang persamaannya tadi aturan debit kreditnya gitu ya. Antara aset, liabilitas, ekuitas, prive, pendapatan beban itu berbeda-beda. Normal gitu ya. Normal itu berarti pada keadaan mereka ada nominalnya untuk masing-masing akun gitu ya. Nah, ini silakan dibaca ulang kalau kalian mau memahami lebih lanjut terkait dengan aset hingga ke prive atau dividen. Dividen ini ya, dividen ini sama halnya dengan pembagian laba ya. Jadi jangan merasa itu beda sendiri gitu ya. Nah, ini aturan debit kredit ini harus kalian pahami. Bukan pahami aja ya. Harus kalian ingat aset tuh kalau bertambah di mana, berkurang di mana, ekuitas, prive di mana dan lain sebagainya. Ya, pelan-pelan dipelajari, tapi paling tidak kalian tahu mana yang harus kalian pelajari dan kalian kuatkan. Oke, selanjutnya kita masuk sama ini tadi, nah baru kita masuk ke analisis transaksi. Ya, tahu dulu nih aturan debit kredit di akuntansi, baru analisis transaksi. Untuk analisis transaksi, pertama kalian harus tentukan dulu akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi. Ada sebuah transaksi, misalkan kayak informasi di setiap tanggal, tugas rumah tugas rumah minggu lalu misalkan itu kan berkaitan dengan analisis transaksi. Tentukan dulu akun-akun mana yang berkaitan gitu ya. Mana yang mau dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Itu harus kita analisis dulu. Lalu tentukan kategori dari akun tersebut. Misalkan ada pembelian peralatan secara tunai. Berarti kita harus deteksi akun apa saja yang akan mempengaruhi. Pertama, kalau pembelian peralatan itu berarti peralatan akan menambah, gitu ya. Lalu dilakukan secara tunai. Tunai berarti menggunakan kas. Nah, identifikasi pembelian peralatan itu masuknya di mana? Aset kah, liabilitas kah, atau di bagian prive atau ekuitas, atau bahkan di pendapatan atau beban, gitu ya. Jadi harus diketahui dulu, gitu. Pembelian peralatan secara tunai berarti peralatannya bertambah. Ada di mana? Di aset peralatan. Ya, tunai pembeliannya secara tunai berarti yang berkurang apa? Kas. Kas itu di mana? Di aset juga. Gitu ya. Setelah kita tahu antara transaksi itu akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi termasuk diklasifikasikan aset, liabilitas, prive, pendapatan atau beban, baru kita tentukan apakah transaksi tersebut akan menambah atau mengurangi akun. Tadi contohnya adalah pembelian peralatan. Berarti secara tunai ya, berarti pembelian peralatan. Peralatannya bertambah itu di aset, berarti mengeluarkan uang, sejumlah uang secara tunai, berarti kas. Kas itu ada di mana? Di aset, berarti mengurangi aset juga gitu ya. Nah, setelah kita
Lakukan analisis menambah atau mengurang, baru lihat aturan debit kreditnya. Ketika kas bertambah, itu kalau pembelian ini ya tadi ya, contohnya pembelian peralatan ya, pembelian peralatan. Berarti kalau peralatan itu bertambah, dia harus dicatat di debit atau di kredit. Peralatan itu berarti apa? Aset. Aset ketika bertambah itu harus dicatat di debit. Lalu tadi pembelian secara tunai, artinya apa? Ada uang kas yang keluar, kasnya berkurang. Kas itu termasuk aset, liabilitas, ekuitas. Aset. Artinya apa? Dia berkurang, asetnya berkurang. Ketentuan debit kreditnya apa? Ketika aset berkurang dicatat di kredit. Nah, itu lihat aturan mendebit dan mengkredit. Dari satu transaksi pembelian peralatan kalian bisa tahu bahwa ketika ada akun di debit pasti ada akun di kredit yang nominalnya hampir sama. Pasti sama bahkan ya. Mendebit dan mengkredit, nominalnya di debit dan nominal yang ada di kredit. Nah, lalu masukkan nilai transaksi ke dalam akun di sisi debit atau kredit berdasarkan aturan debit. Ya, itulah cara menganalisis transaksi yang benar untuk melakukan pencatatan di jurnal. Tentukan dulu akun-akunnya, apa saja yang akan dipengaruhi oleh sebuah transaksi pada tanggal tersebut. Setelah itu, kalian tentukan apa sih transaksi ini, misalkan penjualan sebidang tanah oleh pemilik, ya berarti apa akun yang akan berkurang, apa yang akan bertambah, apa yang akan dipengaruhi, gitu ya. Baru kategorikan masuk di mana aset, liabilitas, privat atau ekuitas, pendapatan atau beban. Nah, baru ikutin alur dari apakah transaksi itu menambah atau mengurangi nilai dari akun-akun tadi. Lalu sesuaikan mana debit kreditnya. Kalau sudah aset bertambah ya berarti di mana. Pendapatan kalau bertambah di mana. Beban bertambah di mana. Di debit atau di kredit. Kalau sudah masukkan nilainya. Nah, ini pencatat transaksi bisnis. Setelah analisis transaksi, catat dalam jurnal lalu pindahkan ke buku besar. Ya. Nah, ini pencatatan dalam jurnal. Perusahaan mencatat data transaksi dalam jurnal atau jurnal umum sering disebut penjurnalan. Pencatatan dalam jurnal dilengkapi terdiri dari tanggal transaksi, ini yang lengkap ya, yang bukan yang T akun ya. Tanggal, keterangan, reference, debit, dan kredit. Sederhana, majemuk, format standar jurnal mengharuskan debit secara dicatat mendahului kredit. Jadi untuk mencatat itu ya harus debit dulu, yang didebit dulu ya. Ini silakan dibaca untuk yang ini ayat jurnal. Nah, kita langsung masuk ke contoh analisis. Jadi pada transaksi pertama di 1 Mei 2018, Bapak Anton menyetorkan modal berupa uang tunai ke usahanya sebesar berapa itu? 1 miliar ya. 100 juta ya 1 miliar. 1 miliar itu ya. Nah, analisis pertama apa yang tadi langkah pertama? Langkah pertama kalian harus tentukan akun-akunnya apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi di atas. Bapak Anton menyetorkan modal, apa yang dipengaruhi? Modalnya pasti eh, dipengaruhi. Modalnya berupa apa yang disetorkan? Berupa uang tunai, berarti kita berbicara kas. Lalu setelah itu klasifikasikan ke aset, liabilitas, apakah ekuitas, atau bahkan pendapatan dan beban. Diklasifikasikan, kas itu termasuk di mana? Kas itu di aset, modal di mana? Ekuitas. Ya. Nah, sekarang kita lihat kasnya ini bertambah atau berkurang. Karena ada setoran modal berarti kasnya bertambah. Karena aset bertambah, karena kas itu aset berarti asetnya bertambah di mana? Di debit. Lalu modalnya disetorkan modal berarti bertambah atau berkurang modalnya? Bertambah. Karena modal adalah merupakan ekuitas, maka dari itu pencatatannya untuk modal itu ada di kredit. Sehingga jurnal yang dihasilkan adalah kas. Ini kalau menjorok ke dalam bisa kita sebut dengan kas pada modal Bapak Anton. Nominalnya sama, di debit dan di kredit juga sama. Jangan lupa tuliskan
tanggalnya. Nah, lanjut ke transaksi kedua. Di 3 Mei ini membeli 2 buah bus, masing-masing ini artinya masing-masing ya. 250 juta secara kredit kepada PT Karoseri. Jadi dia membeli 2 buah bus, masing-masing 250 juta secara kredit. Ya, dilihat kalau pembelian atau penjualan itu lihat secara kredit apa secara tunai. Analisis pertama, akun apa yang dipengaruhi? Akun yang dipengaruhi karena dia membeli 2 buah bus, berarti busnya akan bertambah. Lalu pembeliannya secara apa? Secara kredit, berarti dikatakan utang usaha. Akun kendaraan berupa bus dan utang usaha yang akan dipengaruhi. Sekarang identifikasi kendaraan itu termasuk aset, liabilitas, ekuitas, atau modal, prive, ataukah pendapatan, atau beban. Ya. Nah, karena ini kendaraan, berarti kita masukkan ke aset. Utang usaha sudah jelas di liabilitas. Dari transaksi di sini berarti bisnya bertambah, aset bertambah dicatat di debit, utang usaha bertambah, kan ini ditambah secara kredit ya, ada pembelian secara kredit lagi. Berarti ketika pembelian kredit, utang usahanya juga bertambah. Utang usaha di mana? Di liabilitas. Kalau liabilitas bertambah berarti dicatat di sisi kredit. Ya, karena utang usaha masuk di liabilitas. Jadi kendaraan bis pada utang usaha nominalnya sama. Kalau di dalam penjurnalan kalian mau menambahkan keterangan ini boleh ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa, tapi lebih disarankan ditambahkan keterangannya gitu ya. Nah, lalu transaksi ketiga, 10 Mei 2018 membeli alat ATK senilai 1.500.000. Perusahaan membayar tunai dan dibayar tunai baru 1 juta dan sisanya 1 minggu kemudian. 500 ribunya minggu depan gitu ya. Pertama apa? Akunnya apa yang berpengaruh? Akunnya ATK berarti perlengkapan kantor dan uang tunai kas. Tapi setengahnya bukan setengahnya, sepertiganya 500.000 akan dibayarkan seminggu ke depan. Sudah kita dapat perlengkapan kas dan utang usaha akunnya. Baru kita klasifikasikan masuk di mana? Masuk aset kah, liabilitas kah, atau ekuitas, pendapatan atau beban. Perlengkapan kantor dan kas itu sudah jelas masuk di aset. Ketika aset bertambah berarti dicatat di sebelah kredit. Perlengkapan kantornya bertambah nih, tetapi kasnya karena ada uang tunai yang keluar untuk melakukan pembayaran sebesar 1 juta, berarti kasnya juga berkurang. Kas di aset, asetnya berkurang. Berarti dicatat di kredit. Akun perlengkapan bertambah, akun kas berkurang, dan utang usaha bertambah. Ini harus diidentifikasi dulu. Baru masukkan ke debit dan kredit. Gitu ya. Aturan debit dan kredit. Perlengkapan karena bertambah, karena aset berarti di debit. Kas berkurang karena melakukan pembayaran tunai, karena dia aset berkurang dicatat di kredit. Utang usaha merupakan liabilitas. Utang usahanya bagaimana? Utang usahanya menambah, nominalnya bertambah. Ya, ketika utang usaha di liabilitas dan liabilitas bertambah, artinya dicatat di debit kreditnya, aturannya dicatat di kredit. Lalu transaksi 4, membayar utang sewa ruang kantor, utang sewa ya, ruang kantor sebesar 2.400.000. Masa sewa dimulai 10 Mei 2018 sampai 9 Mei. Nah, ini baru bisa dikatakan sewa dibayar di muka, itu akunnya. Karena ini sewa dibayar di muka, membayar utang, berarti dia menggunakan kas bayarnya. Sewa dibayar di muka dan kas itu termasuk aset. Kenapa sewa dibayar di muka termasuk aset? Karena kita memiliki memiliki hak untuk menyewa selama 1 tahun ya, dia 1 tahun ini ya. Ada periodenya lah ya, intinya ada periodenya. Di sini contohnya 1 tahun ya, 10 Mei 2018 sampai 9 Mei 2019.
Nah, akun sewa dibayar di muka yang ada di aset itu bertambah karena nilainya ada 2.400.000 yang belum dirasakan manfaatnya, dan akun kas karena dia membayar utang secara tunai berarti berkurang. Sewa dibayar di muka aset, kalau bertambah di debit, kas berkurang di kredit sama aset. Transaksi 5 demikian juga, menerima setoran setengah bulan dari pengemudi sebesar 5 juta. Nah, sekarang menerima setoran, berarti apa yang bertambah setorannya sebesar 5 juta? Berarti kasnya bertambah. Lalu apa? Menerima setoran setengah bulanan, artinya itu adalah pendapatan, penghasilan. Pendapatan jasa angkutan adalah akun pendapatan saja cukup. Karena pendapatan, hukum dari debit kreditnya itu kalau bertambah itu dicatat di kredit karena pendapatan. Jurnalnya apa? Kas pada pendapatan jasa angkutan. Lalu transaksi ke-6 membayar gaji pengemudi 2 mingguan. Beban gaji dan kas, karena membayar gaji itu termasuk ke beban. Karena tidak ini membayar gaji pengemudi 2 mingguan, berarti dilakukan secara tunai. Berarti apa yang dikeluarkan? Menggunakan kas. Beban gaji diidentifikasi itu merupakan beban, sehingga ketika bertambah dicatat di debit. Karena kas merupakan aset, asetnya berkurang berarti dicatat di kredit. Sama, ini transaksi 7 membayar utang usaha atau pembelian alat tulis yang tadi sudah dilakukan pembayaran sebesar 1 juta. Karena ini membayar utang atas pembelian alat tulis, membayar utang berarti membayar ada kasnya yang berkurang, lalu utang usahanya sudah terbayarkan berarti berkurang juga, gitu ya. Karena kas itu ada di aset, ketika berkurang berarti dicatat di kredit. Karena utang usaha ada liabilitas, berarti yang dicatat di debit yaitu utang usaha. Karena liabilitas ketika berkurang itu dicatat di debit, ya. Ketika utang usaha atau liabilitas berkurang itu dicatat di debit. Nah, pasti berpasangan ya debit dan kreditnya. Nah, ini rekap jurnalnya semua transaksi tadi. Kas modal direkap ya, setelah di jurnal itu direkap seperti ini, sesuaikan urutan tanggalnya. Direkap semuanya, ini kalau ditambahkan pasti seimbang antara sisi debit dan kredit. Kalau tidak seimbang berarti penjurnalan kalian ada kesalahan. Itulah cara untuk mengoreksi ketika jurnal umum ini dibuat. Ketika jurnalnya sudah salah, berarti antara debit dan kreditnya juga pasti tidak akan seimbang. Oke, ada tugas kelas yang harus dikumpulkan pada hari ini juga, seperti biasa di pukul 17.55. Dikerjakan di kertas folio bergaris, dan ada tugas rumah yang akan juga nanti soalnya antara tugas rumah dan tugas kelas saya akan upload di BLP, sehingga kalian bisa download. Silakan dikerjakan tugas kelasnya dan tugas rumahnya dikumpulkan di minggu depan. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan lagi di grup WhatsApp. Semoga kalian memahami apa yang akan kita pelajari di hari ini terkait dengan identifikasi, analisis transaksi, dan penjurnalan. Kuncinya adalah di sini, ya. Analisis transaksi tahapannya ada 5 ini yang harus kalian pahami. Tapi harusnya ketika kalian sudah mulai memahami, kalian tidak perlu melakukan 5 tahap seperti ini. Seperti tadi di contoh transaksi 1, Bapak Anton menyetorkan modal berupa uang tunai, kalian sudah bisa membayangkan tuh menyetorkan modal, berarti modalnya bertambah, ekuitas bertambah. Uang berupa uang tunai, berarti uang tunai kasnya juga, uang tunai berupa kas juga bertambah. Kas itu di aset, aset bertambah itu di debit. Modal, modal itu ekuitas, ekuitas bertambah itu dicatat di kredit. Gitu ya. Nah, itu pasti. Jadi pasti ada yang di debit dan ada yang di kredit. Nggak mungkin di debit semua atau di kredit semua. Nggak mungkin. Jadi sebuah transaksi itu pasti ada yang di debit dan ada yang di kredit.
Oke, itu saja untuk hari ini. Silakan dikerjakan tugas kelasnya dan tugas rumahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.